Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sallu ala rasulillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para siswa semuanya, khususnya kelas 8, pada kesempatan hari ini kita belajar tentang zakat pada pertemuan pertama. Pada kesempatan ini kita belajar zakat, tujuannya agar nanti para siswa dapat menyebutkan pengertian zakat, macam-macam zakat, dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Untuk itu, sebelum kita mulai belajar tentang bab zakat, marilah kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Dari ini sekedar ilustrasi bahwa zakat itu sebagai kewajiban atau sebagai rukun Islam setelah syahadat, sholat, kemudian membayar zakat. Para siswa semuanya, pada season ini kita juga bisa mengetahui definisi zakat menurut istilah dan menurut bahasa. Nanti juga kita dapat mengetahui tentang pengertian zakat fitrah dan zakat mal, dan juga mustahik zakat, yaitu orang-orang atau asnaf 8 yang berhak untuk menerima zakat. Untuk memperdalam materi, marilah para siswa kita lihat season berikut ini. Silakan para siswa mencermati dan mendalami materi tentang zakat pada bagian 1 ini, khususnya zakat fitrah. Para siswa semua, kita menuju ke season pendalaman materi bab 2 tentang zakat. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus mengetahui kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Dari belajar ini, siswa diharapkan dapat menyebutkan pengertian zakat fitrah, dapat menyebutkan macam-macam zakat fitrah, dapat menyebutkan ketentuan zakat, dan dapat menyebutkan yang berhak menerima zakat. Di sini, sebelum kita menuju ke halaman berikutnya, kita harus mengetahui konsep belajar kita pada season ini. Jadi konsepnya, kita belajar zakat itu dibagi menjadi 3 konsep belajar kita. Yang pertama itu zakat fitrah, zakat mal, dan istilah-istilah yang ada dalam zakat. Istilah-istilah itu diantaranya nisab, haul, mustahik, muzaki. Kita punya pilihan mau jadi mustahik atau muzaki. Untuk lebih jelasnya kita pelajari pada season berikutnya. Ya, sekarang kita ke season berikutnya tentang definisi zakat. Di sini bisa ditinjau dari 2 sisi, dari makna etimologi dan terminologi. Kalau secara bahasa, zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, berkah, dan beres. Kalau menurut terminologi,
zakat itu harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya nanti kita lihat di halaman berikutnya. Ya, silahkan. Untuk itu selanjutnya kita perlu tahu macam-macam zakat. Ini ada dua macamnya, yaitu zakat jiwa yang sering disebut zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Pada pendalaman materi ini kita belajar tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah makanan pokok. Kalau di Indonesia itu beras yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Tujuannya apa? Tujuannya mensucikan jiwa dan menyempurnakan puasa Ramadan kita. Lanjut, sekarang ke pengertian zakat. Nah, zakat ini ada yang sebagai sifat pembawaan sejak lahir. Kalau menurut terminologi, zakat adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak dengan beberapa syarat. Tujuannya apa? Untuk membersihkan diri dari perbuatan kotor dan keji bagi orang yang sedang berpuasa. Lanjut. Nah, terang hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah, hukum mengeluarkan zakat maksudnya itu hukumnya fardu ain. Berupa apa? Berupa makanan pokok yang mengenyangkan minimal 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Terus sekarang syarat wajibnya. Syarat wajibnya ini ada 3. Yang pertama beragama Islam, yang kedua masih hidup sampai terbenamnya matahari atau sampai menjelang sholat id, itu masih wajib. Yang selanjutnya, yang terakhir, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya ketika hari raya Idul Fitri. Lanjut. Sekarang landasan hukumnya. Landasan hukumnya zakat. Ini surat At-Taubah ayat 103. Dan juga ada hadis nabinya. Hadis nabinya itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, lanjut. Sekarang waktu yang paling efektif atau waktu-waktu yang ditentukan ketika mengeluarkan zakat fitrah. Ini bisa dimulai dari awal sampai pertengahan bulan Ramadan. Yang kedua bisa pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga itu bisa sebelum mengerjakan sholat id. Dari kegiatan tadi kita bisa memperoleh manfaatnya. Yang pertama, membuat orang-orang di sekeliling kita yang kurang mampu itu menjadi ikut merayakan hari raya. Terus selanjutnya membersihkan diri dari sikap egois. Yang ketiga, sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Terus mencegah orang-orang miskin untuk melakukan kejahatan. Terus selanjutnya yang kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat. Ya, demikian tadi sekilas pendalaman materi tentang zakat, khususnya zakat fitrah. Semoga kita semua selalu diridhoi Allah dan dijadikan orang-orang yang bisa membayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.